Pemirsa, kita ke informasi terkait kasus pembunuhan berantai Dukun Wawon. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri mengatakan 4 jenazah yang ditemukan di Cianjur, Jawa Barat sudah menjadi kerangka. Keempat jenazah berjenis kelamin perempuan, 1 di antaranya anak-anak. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur melakukan otopsi terhadap 4 jenazah korban pembunuhan berantai Wawon Erawan alias Aki yang ditemukan di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui bahwa 4 jenazah tersebut sudah menjadi kerangka. Dari keempat jenazah jenis kelamin perempuan ini, 3 diantaranya orang dewasa dan 1 anak. Dari hasil penyelidikan sementara, keempat korban tewas di Cianjur. Salah satunya adalah bocah berusia 2 tahun bernama Bayu, lalu 3 orang dewasa tersebut diduga bernama Noneng, Wiwin, dan Farida. Namun tim masih akan memastikan identitas para korban tersebut. Kemudian di lokasi yang sebelah sana tadi kita ketemu anak dan beberapa barang-barang lainnya, semuanya dalam keadaan sudah menjadi kerangka. Jadi rencana kami akan kami lakukan pemeriksaan besok di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dengan bekerja sama dengan tim dari Lab 4 untuk memeriksa hasilnya kira-kira siapa, memastikan identitas ketiga korban ini. Keempat jenazah tersebut ditemukan jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya di dekat rumah Wawon dan Solihin alias Duloh di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Informasi terkini terkait pembunuhan berantai Dukun Wawon sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo. Selamat petang Pak Yudo. Selamat petang Mbak Nisa. Pak Yudo, apakah ada kemungkinan korban lain selain yang 9 orang itu Pak? Ya, sejauh ini proses penyidikan belum selesai oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Meyakinkan bahwasannya kemarin tim lengkap dengan interprofesi dari lab forensik, kemudian juga kedokteran forensik. Tentu ini juga dalam rangka penelusuran, yang pertama olah TKP, yang kedua juga dalam rangka mencari korban-korban. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua juga tim juga masih turun juga untuk mencari kemungkinan alat-alat bukti yang mengarah kepada apakah partner in crime dari ketiga pelaku ini masih ada. Namun sejauh ini perkembangannya masih sama, yaitu 9 korban meninggal dunia, ya, termasuk Bekasi, Cianjur, dan kemudian yang di Garut. Namun perkembangannya juga ada 1 yang dikonfirmasi langsung antara korban selamat atas nama Ujang Jainal yang juga beralamat di Cianjur, kebetulan adalah tetangga daripada salah satu tersangka atau Solihin dan Dullah atas nama pelaku tersebut. Namun demikian, ini juga ada yang perlu didalami oleh penyidik, motif apa kembali yang selain daripada korban anak-anak, motifnya apa, kalau memang ekonomi kenapa ada anak-anak, ini juga ada lagi 1 yang tentunya penyidik masih intens bekerja keras. Baik, Pak, untuk motif pembunuhan sendiri itu para korban ini berkomplot membunuh karena tindakan kriminal lainnya diketahui atau memang mereka membunuh ya untuk kepuasan pribadi? Sejauh ini Mbak Nisa, untuk kasus yang awal adalah keracunan, ternyata patut diduga adanya suatu perbuatan pidana atau pembunuhan, ya. Ini berdasarkan keterangan tersangka sementara ya yang diambil adalah motifnya memang karena mengetahui perbuatan terdahulu. Artinya Bekasi ini adalah TKP setelah Cianjur. Oke. Dan salah satu kita bisa lihat family tree-nya yang bisa kita lihat, yaitu Wawon adalah merupakan suami dari salah satu korban yang ada di Bekasi, yaitu atas nama Maimunah, dan juga salah satu pelaku atas nama Dede itu juga merupakan family tree yang memang merupakan ipar dari almarhum yang adiknya dinikahi oleh Dede. Baik. Jadi sejauh ini terus kita dalami, Mbak Anissa. Baik, Pak, dari pendalaman kami dapat informasi bahwa ada rekening atas nama tersangka Dede senilai 1 miliar rupiah, Pak. Iya,
dari penyidik mendapatkan informasi yang tentunya Pak Kapolda menekankan dalam mengungkap kasus tentu dilakukan secara saintifik. Nah, ini peran interprofesi. Apakah ini Terkait uang dengan hasil adanya kejahatan mereka, Pak? informasi, ya, Apakah ini adalah uang hasil kejahatan mereka? ya, ini tentu hasil daripada merupakan penyelidikan yang kemudian dilakukan penyidikan. Tentu data ini menjadi perhatian penyidik untuk menyidik lebih dalam terkait dengan motif ekonomi yang menguasai harta milik korban. Oke. Nah, terkait dengan ini tentu penyidik akan mendalami lagi dengan melihat buku mutasi atau buku rekening yang ada selama ini sehingga bisa juga menentukan sejak kapan masuknya uang tersebut untuk menentukan sejak kapan melakukan perbuatan pidananya dari pelaku ini, Mbak Anissa. Baik, Pak, kemudian salah satu tersangka yang juga korban yaitu Dede. Itu mengapa akhirnya Dede juga ikut keracunan? Tidak sengaja atau Berdasarkan memang sengaja keterangan dibunuh juga? yang diterima oleh penyidik dalam proses penyidikan, ini memang desakan pertama yang partner in crime-nya ini kan terlihat dari Wawon, ya. Wawon menginginkan ini adanya skenario ini, kemudian eksekutornya adalah saudara Solihin pelakunya. Kemudian juga untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Makanya waktu pertama kita dapatnya adalah keracunan. Kemudian ini menghilangkan jejaknya atau menjadi playing victim adalah Dede sehingga seolah-olah ini memang betul bukan suatu pidana tetapi keracunan dalam makanan. Oke, kemudian Pak, jika pembunuhan terjadi di Cianjur dan Bekasi dengan modus ilmu hitam ya Pak ya, apakah sudah ditelusuri apakah hanya ada korban di Cianjur saja dan Bekasi saja? Penyidik belum berhenti Mbak Anissa, makanya kemarin itu masih di Cianjur. Tugasnya penyelidikan dan penyidikan itu untuk mendalami apakah masih ada korban lain atau masih juga ada partner in crime-nya bagi 3 pelaku lainnya. Jadi pengembangan akan dilakukan selain untuk mencari partner in crime juga apakah ada daerah lain yang sudah menjadi korban Wawon ini ya Pak ya? Betul sekali Mbak Anissa. Terus kita telusuri dan belum berhenti sampai di sini penyidik. Siap, baik. Terima kasih Pak Kombes Pol Truno Yudo, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat petang Bapak. Pemirsa, Presiden Jokowi membuka secara resmi kegiatan Jalan Sehat menuju 1 Abad NU. Tidak hanya meresmikan, Presiden juga mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengakui kontribusi besar yang diberikan NU untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Jalan Sehat Porseni NU. Presiden Jokowi mengikuti kegiatan Jalan Sehat Pekan Olahraga dan Seni Porseni Nahdlatul Ulama yang digelar di Pura Mangkunegaran bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan cucu pertamanya Jan Etes. Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Olahraga Zainuddin Amali, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo, juga Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian anggota DPR RI Arya Bima, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Mangkunegaran ke-10. Apresiasi kegiatan-kegiatan dalam rangka NU 1 Abad Nahdlatul Ulama yang pagi hari ini kita mengadakan Jalan Sehat bersama-sama. Ini akan membuat warga Nahdlatul sehat, tapi juga kita membuat seluruh warga negara kita sehat dan negara rakyatnya sehat. Pemirsa, usai sudah jumpa kita di Newsroom Weekend kali ini, saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.